Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Reni Novalia, tempatnya belajar kimia itu asik. Untuk video kali ini kita akan membahas materi tentang hubungan mol dengan jumlah partikel dan massa atom. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya juga ya, supaya selalu update dengan video-video yang baru saya upload. Simak terus sampai habis ya. Oke, sebelum lanjut ke materi yang akan kita bahas pada video kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu uji pemahaman yang saya berikan di video sebelumnya. Buat teman-teman yang udah menyimak, bisa dikoreksi ya, hasilnya sama atau tidak. Oke, pada video sebelumnya kita membahas tentang rumus empiris. Tentukan rumus empiris senyawa dengan perbandingan unsur-unsur pembentuknya, yaitu 33,3% natrium, 20,3% nitrogen, dan 46,4% oksigen. Tentukan rumus empiris senyawanya. Oke, kita langsung saja ya ke penyelesaiannya. Di sini saya tidak akan bahas lagi langkah-langkahnya seperti apa, angka-angka itu dari mana, itu sudah kita bahas pada video sebelumnya. So, buat teman-teman yang belum menyimak, silahkan simak terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa tekan notifikasi di atas untuk bisa langsung terhubung ke video saya yang sebelumnya. Sehingga di sini kita peroleh rumus empiris senyawa tersebut adalah NaNO2 sesuai dengan perbandingan unsur masing-masingnya, yaitu 1:1:2, atau nama lain senyawanya adalah natrium nitrit. Oke, di sini saya hanya nuliskan nitrit itu untuk anionnya saja ya, sedangkan di sini natrium, jadi namanya natrium nitrit. Oke, kita lanjut ke hubungan mol dengan jumlah partikel sesuai dengan judul materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Hubungan mol dengan jumlah partikel. 1 mol zat itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel zat. Angka ini dikenal dengan istilah tetapan Avogadro atau disimbolkan dengan N, yang nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23 atom atau molekul. Jadi satuannya bisa atom, bisa molekul, tergantung senyawanya ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah partikel itu sama dengan jumlah mol dikalikan bilangan Avogadro. Sehingga dari pernyataan tersebut kita bisa simpulkan hubungan mol dengan jumlah partikel adalah jika diketahui mol lalu ditanyakan jumlah partikelnya, maka rumusnya adalah mol dikali N. Ingat ya, N itu bilangan Avogadro atau tetapan Avogadro yang nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Sebaliknya, jika yang ditanya adalah mol yang diketahui jumlah partikel, maka rumusnya adalah L dibagi N. L di sini jumlah partikelnya, N di sini bilangan Avogadro atau tetapan Avogadro. Jadi teman-teman perlu mengingat nilai tetapan Avogadro tadi, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, selanjutnya adalah hubungan mol dengan massa atau disimbolkan dengan M. Massa itu ya, sedangkan satuannya adalah gram. Hubungannya adalah jika diketahui mol ditanyakan massa, maka rumusnya adalah mol dikali AR atau MR. Ya, di sini atau bukan bagi ya. Atau di sini maknanya apa? Jika di soal dia berupa unsur tunggal, maka kita gunakan AR. Tapi jika di soal berupa senyawa, maka kita gunakan MR. Jadi mol dikali AR kalau dia unsur tunggal, mol dikali MR kalau dia senyawa. Sebaliknya, jika yang ditanya mol diketahui massa, maka rumusnya massa dibagi AR atau MR. Ingat ya, ini atau, bukan pembagi. Jadi kalau yang di soal dia berupa unsur tunggal, maka massa dibagi AR unsur tersebut. Kalau dia berupa senyawa, maka rumusnya massa dibagi MR senyawa tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke soal dan pembahasan tentang hubungan mol dengan jumlah partikel dan massa.
Oke, untuk soalnya teman-teman bisa baca sendiri ya. Kita langsung ke pembahasannya. Oke, yang pertama diketahui di soal ada 2 mol logam emas. Yang ditanyakan adalah jumlah atom dalam 2 mol logam emas tersebut. Ingat ya, di sini emas berarti dia tunggal, 1 atom. Sehingga jawabnya adalah jumlah atom yang terdapat dalam 2 mol logam emas adalah jumlah mol dikali bilangan Avogadro. Molnya diketahui yaitu 2 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Kenapa satuannya atom? Karena dia unsur tunggal, bukan senyawa. Jadi satuannya atom per mol. Mol dibagi mol habis sehingga satuan akhirnya adalah atom. 2 dikali 6,02 hasilnya 12,02. Tinggal kita turunkan kali 10 pangkat 23. Oke, yang B diketahui 0,5 mol glukosa. Yang ditanyakan jumlah molekul glukosa dalam 0,5 mol glukosa tersebut. Rumusnya jumlah molekul sama dengan jumlah mol kali bilangan Avogadro, yaitu 0,5 mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Kenapa molekul? Karena glukosa satuan terkecilnya adalah molekul, bukan unsur. Atau glukosa itu terdiri dari 3 unsur, C, H, dan U. Jadi satuannya molekul, bukan atom ya. Sehingga diperoleh jumlah molekulnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 23. Dari mana? 0,5 dikali 6,02 hasilnya 3,01. 10 pangkat 23 tinggal kita turunkan. Oke, yang C diketahui 4,51 kali 10 pangkat 22 atom magnesium. Yang ditanyakan jumlah mol yang terdapat dalam 4,51 kali 10 pangkat 22 atom magnesium tersebut. Jadi rumusnya adalah jumlah mol sama dengan jumlah atom magnesium dibagi bilangan Avogadro. Jadi di sini kebalikannya ya. Diketahui jumlah atomnya, ditanyakan jumlah molnya. Jadi rumusnya dibagi. 4,51 kali 10 pangkat 22. Ini harusnya di atas ya, pangkat 22 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Kenapa atom? Karena dia tunggal, unsur tunggal 1. Jadi satuannya atom. 4,51 dibagi 6,02 hasilnya 0,75 kali 10 pangkat 22. Dari sini ya, ini 10 pangkat 22 dikurang, karena kenapa dikurang? Karena kalau pangkat naik itu jadi min pangkat 23. Hasilnya adalah 0,075 mol. Dari mana? 10 pangkat 22 dikurang 23 hasilnya 10 negatif 1. Jadi 0,75 dikali 0,1 hasilnya 0,075 mol. Yang D diketahui di soal 5 mol NH3. Yang ditanyakan adalah jumlah atom N dan H yang terkandung di dalam 5 mol NH3. Jadi yang ditanyakan masing-masing atomnya ya. Nah, di sini kita perlu mengetahui jumlah masing-masing atom. Untuk N jumlahnya 1 ya, tidak ada indeks di sini, berarti jumlahnya 1. Sehingga rumusnya adalah 1 dikali 5 mol dikali bilangan Avogadro. 1 dikali 5 dikali 6,02 hasilnya 30,1 dikali 10 pangkat 23 atom. Sedangkan jumlah atom H-nya jumlahnya ada 3, sehingga 3 kali 5 mol kali bilangan Avogadro yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 hasilnya 90,3 kali 10 pangkat 23. Oke, itu yang pertama. Yang kedua diketahui ARC HO masing-masing adalah 12, 1, dan 16.
N atau jumlah mol glukosa adalah 2 mol. Yang ditanya berapa massa 2 mol glukosa tersebut. Nah, di sini yang diketahui hanya mol glukosa dan AR masing-masing unsur, sedangkan yang ditanya adalah massa. Jadi di sini hubungan mol dengan massa. Hubungan mol dengan massa otomatis karena dia berupa senyawa, maka kita butuh yang namanya Mr dari senyawa tersebut, yaitu glukosa yang rumus kimianya adalah C6H12O6. Ini sudah kita bahas di video saya sebelumnya ya, tentang menghitung massa rumus relatif. Buat teman-teman yang belum paham, boleh simak video tentang menghitung massa rumus relatif. Oke, di sini tidak saya jelaskan lagi, hasilnya adalah 180. Sehingga massa 2 mol glukosa adalah mol glukosa dikali Mr glukosa. Mol diketahui 2 mol di soal ya, dikali 180 gram per mol. Dari mana ini? Pada dasarnya Mr itu menunjukkan jumlah massa per mol dari suatu senyawa. Jadi di sini Mr bisa juga disebut dengan massa molar. Jadi di sini satuannya gram per mol, sehingga mol-mol habis satuan akhirnya adalah gram. Jadi jumlah massa yang terdapat dalam 2 mol glukosa adalah 360 gram. Jadi bertahap prosesnya ya. Kita tahu rumus mol ke massa itu mol dikali Mr, berarti kita harus cari dulu Mr senyawa tersebut. Oke, kita lanjut yang ketiga. Diketahui massa Fe 5,6 gram, ArFe 56. Yang ditanya jumlah atom besi atau Fe. Nah, di sini kebalikan. Yang diketahui massa, yang ditanya jumlah atom. Berarti kita perlu cari dulu mol untuk bisa cari jumlah atomnya. Rumus mol jika diketahui massa adalah massa dibagi AR. Kenapa AR? Karena dia tunggal, yaitu hanya satu unsur saja, makanya pakai AR. Sehingga massa Fe dibagi ArFe 5,6 dibagi 56, hasilnya 0,1 mol. Sudah dapat mol, baru kita bisa mencari jumlah atom, yang rumusnya mol besi dikali bilangan Avogadro, yaitu 0,1 mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Sehingga jumlah atom besi yang terdapat dalam 5,6 gram Fe adalah 6,02 kali 10 pangkat 22. Mudahnya 0,1 itu sama dengan 10 pangkat min 1. Berarti 10 pangkat 23 ini dikurang 1. Hasilnya 10 pangkat 22. Oke, bisa dipahami ya. Buat teman-teman yang mungkin belum paham, boleh tanyakan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, share juga ke teman-teman yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.